Sip. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Halaman 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم أن الله اصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم.
وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك أي في ذلك المكان الذي كان قاعدا فيه عند مريم وشاهد تلك الكرامات أو في ذلك الوقت الذي رأى فيه خوارق العادات عندها. Di sanalah pada tempat itu yang adalah berdiri padanya di sisi Maryam. Jadi Nabi Zakaria menyaksikan sendiri kejadian-kejadian di luar adat ketika Nabi Zakaria berada di sisi Maryam. Wasyahada dan telah menyaksikan ia si Nabi Zakaria. Tilkal karamati ini itu karamat, kemuliaan-kemuliaan. Au fi dzalikal waqt atau pada itu waktu alladzi ra'a fihi yang telah melihat ia si Nabi Zakaria pada itu waktu khawariqal 'adati 'indaha di luar kebiasaan-kebiasaan di sisi Maryam. Keluar kebiasaan artinya di luar kebiasaan orang banyak. Misalnya orang banyak itu membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya dia mau makan nasi kabuli. Dia harus pergi ke pasar atau membuat nasi dengan memasak atau dengan menyuruh orang atau dengan berpesan supaya datang ke rumah. Ini kada. Siti Maryam begitu mau sesuatu tergeletek di hatinya, langsung ada bendanya di sampingnya. Karena Nabi Zakaria menyaksikan khawarikul adat atau kejadian-kejadian di luar kemampuan manusia, lalu Nabi Zakaria berdoa. Da'a Zakaria Rabbah. Berdoa Nabi Zakaria kepada Tuhannya. Qala fi munajati fi jawfil laili. Berkata Nabi Zakaria di dalam munajatnya di kegelapan malam. Rabbi, wahai Tuhanku, habli berikanlah kepadaku min ladunka dari sisi engkau zurriyatan thayyibatan akan keturunan yang baik. Karena Nabi Zakaria itu belum punya anak. Melihat kejadian-kejadian karomat Siti Maryam, lalu dia tambah yakin bahwa Allah itu mengabulkan di luar kebiasaan. Misalnya orang binian melahirkan itu waktu subur, di masa-masa subur itu kurang dari 50 tahun. Misalnya 25, 30, 35, 40 masih subur. Ini umurnya istri Nabi Zakaria itu sekitar 95 tahun. Nabi Zakaria 120 tahun. Nah, karena umurnya sudah melampaui batas kebiasaan dan serba kendur, uratnya kendur, berjalan tuh mundur, tamara.
Nah itu tidak mungkin kalau kebiasaan orang bisa melahirkan bininya. Tapi Nabi Zakaria bertambah yakin bahwa Allah sangat mudah untuk memberikan keturunan walaupun istrinya mandul. Ay Rabbi a'tini min mahdi kudratika min ghairi wastin mu'tadin waladan mubarakan taqiyan salihan radiyan kahibatika lihannata al-ajuzi al-akiri Maryama. Ay Rabbi, wahai Tuhanku, atini berikanlah kepadaku min mahdi dari semata-mata kudratika kekuasaan engkau min wairi wastin mu'tadin dari ketiadaan perantara kebiasaan orang banyak. Apa yang dimohon oleh Nabi Zakaria, waladan mubarakan, akan anak yang membawa barokah. Jadi arti barokah itu jundun min junudillah, tentara yang diutus oleh Allah kepada seseorang. Dengan mendapat barokah, badannya sehat, itu adalah barokah. Diberikan oleh Allah rezeki yang tidak susah dicari, itu adalah barokah. Hartanya bertambah-tambah, tidak ada musibah yang menimpanya, itu adalah barokah. Anak istri sehat walafiat, itu adalah barokah. Jadi tentara Allah yang diberikan kepada seseorang. Kalau misalnya duitnya banyak, duitnya tidak bisa dihitung dengan kalkulator saking banyaknya, tapi dia keluar masuk rumah sakit kena komplikasi penyakit, lalu orang itu berkata, wahai kawan, ambillah hartaku semuanya asal berhuruf. Ikam yang sehat tuh berikan lawan aku, penyakitku julung ikam, ambil hartaku semuanya. Itu orang gak ada mau. Misalnya duitnya gak terhitung, ada orang sehat bilang, ambil aja hartaku semuanya, kesehatan ikam julung aku, penyakitku julung ikam, gak ada maunya. Saking barokahnya itu adalah selalu bertambah-tambah. Jadi ziyadatul khair fil khair, bertambah-tambah kebaikan dalam kebaikan. Mubarakan, taqiyan, orangnya takwa. Jadi takwa ini mudah diucapkan tapi susah mengamalkan. Karena takwa ini adanya di dada. At-taqwa fis sudur. Takwa itu berada di dada. Sama dengan ilmu fis sudur, ilmu itu ada di dada. Takwa pun ada di dada. Jadi apabila orang itu bertakwa, maka Allah jamin orang itu bahagia dunia akhirat. Waliman khafa maqama rabbi jannatan. Orang yang bertakwa kepada Allah diberi oleh Allah 2 surga. Surga di dunia, surga di akhirat. Solihan, orangnya soleh. Selain takwa, orangnya soleh. Kalau takwa aja kada soleh, itu tidak termasuk orang yang diridhoi. Kenapanya takwa kepada Allah aja, tapi hablum minan nas dilanggar. Hablum minan nas itu atau hubungan antara manusia. Jadi soleh itu adalah hubungan lawan Allah baik, lawan makhluk Allah Ta'ala baik. Itu ngarannya soleh. Rodiyan, ridho. Arti ridho itu adalah rela apa yang diberikan oleh Allah. Kahibatika lihannata, sebagaimana engkau memberikan kepada Hannah al-Ajuzi. Hannah al-Ajuzi yang tuha bangka.
al-akiri yang mandul. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Hannah? Maryam, yaitu Maryam. Jadi ibu Maryam ini sudah tidak bisa melahirkan karena mau haid lagi. Jadi kalau bibinian putus haid otomatis kada bisa melahirkan. Tidak bisa melahirkan karena mandul. Karena melihat burung sedang memberi makan anaknya, lalu dia terlintas di hatinya, seandainya Allah memberikan kepadaku anak seperti burung memberikan makanan kepada anaknya. Lalu dimohon kepada Allah agar diberikan anak. Ternyata Allah mengabulkan doa si Hannah. Nah, ini Nabi Zakaria karena melihat karomah-karomah yang terjadi pada Maryam, lalu tambah yakin bahwa Allah itu sangat mudah memberikan di luar kebiasaan orang banyak. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, sami'ul du'ai, sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar doa, maha mendengar apa yang dimohon oleh hambanya. Mujibud da'awati, maha menjawab doa-doa. Banadatul malaikatu, maka memanggil kepada Nabi Zakaria oleh malaikat. Malaikat memanggil Nabi Zakaria. Ai Jibrilu, malaikat Jibril memanggil kepada Nabi Zakaria. Kama akhrajahu Ibnu Jaririn anis Suddi, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir riwayat dari Suddi. Wa huwa qaimun, hal keadaan ia Nabi Zakaria qaimun, berdiri, yusolli, solat, fil mihrabi, di mihrab. Apa itu mihrab? Ay fil mawdi'il ali asyarifi fil masjidi, tempat yang tinggi, yang mulia, yang berada di masjid. Jadi kalau bahar itu masjid, di atas menara itu ada khusus untuk ibadah. Menara tinggi ke atas, di situ di tempat ada halus tempat bilik kecil untuk ibadah. Kalau di sini untuk apa aja menara yang tinggi itu di sini? Sekarang Segan apa? Segan Tua itu apa? Yang Speaker. Untuk speaker aja lah. Kalau di Sabila tuh ada gue yang dulu pernah waktu anak itu naik di atasnya tuh memang ada tempat ibadahnya lah. ada juga bang, model ada lantai kan. Oh, ada lantainya. Jadi Di Sabila bisa itu digunakan untuk ibadah lah. Yang kayak Imam Ghazali itu setelah dia menjadi dosen, ia juga Imam Ghazali itu seorang yang masyhur lah karena ilmunya. Lalu dia pergi ke hutan, setelah pulang ke hutan pergi ke masjid, berdiam di atas menara. Dia ibadah di situ sampai rambutnya panjang, tidak terurus lagi. Nah, disitulah Imam Ghazali mendapat ilmu laduni, ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi meladuni itu didapat ketika mengamalkan ilmunya. Jadi bahari itu masjid, selain untuk memanggil orang sholat, ada tempat khusus bilik kecil untuk ibadah. Mihrab itu adalah fil mawdi'il ali asyarifi fil masjid, tempat yang tinggi, yang mulia, yang berada di dalam masjid. Apa panggilan Jibril kepada Nabi Zakaria? Annallaha yubashiruka, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu biwaladin, dengan mendapatkan seorang anak laki-laki, yusamma bi Yahya, yang diberi nama Yahya. Jadi namanya sudah diberikan oleh Allah ketika belum mengandung, belum hamil lagi sudah diberikan namanya. Qara'a ibnu Amirin wa Hamzatu inna, membaca Ibnu Amir dan Imam Hamzah dengan kasrah, bi kasril hamzah, inna. Kalau di sini kan annallaha, a bukan i, tapi Ibnu Amir dan Hamzah membaca i wal bakun, dan qiraat yang lain
qiraat yang lain daripada Ibnu Amir dan Hamzah, yaitu membaca dengan fathah bifathil hamzah. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Hal keadaannya membenarkan ia. Jadi musaddiqan itu ada domir. Domir apa tuh ngarannya domirnya? Huwa. Jadi isim fa'il itu domirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Sama isim maf'ul huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kalau fi'il amar, fi'il nahi, anta sampai antunna. Musaddiqan hal keadaan membenarkan ia Nabi Zakaria bi kalimatin minallah, dengan kalimat dari Allah. Kun kalimat Allah, maka jadilah Isa. Bi Isa bin Maryam, dengan Isa anak Maryam. Jadi Isa ini dijadikan oleh Allah tanpa perantara ibu, tanpa perantara ayah, karena ada ayahnya. Dengan firman Allah, kun wa ma'akaunihi kalimatan minallah, dan bermakna keadaannya adalah kalimat dari Allah. Kaunuhu makhluqan, keadaannya Nabi Isa makhlukon, ciptaan dari Allah, bila abin, tanpa ayah. Qala Ibnu Abbasin, apa itu? Kalimatan juga ya lah. Kalimatan situ lah. Wa ma kaunihi kalimatan minallah, ya lah. Sama kalimatan juga. Isinya pun ku betitik. Jadi kalimatan sejujurnya lah. Salah cetaknya orang. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah, ayam bi Isa ibni Maryam, wa ma kaunihi kalimatan minallah, kaunuhu makhluqan bila abin. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, inna Yahya kana akbaru sinnan min Isa bi sittati asyhurin, wa kana Yahya awwalu man amana wa saddaqa bi annahu kalimatan min kalimatallahi, thumma qutila Yahya qabla raf'i Isa bi muddatin yasiratin. Berkata Ibnu Abbas, inna Yahya, sesungguhnya Yahya, berarti Nabi Yahya, kana akbaru sinnan, adalah Nabi Yahya itu lebih tua umurnya, min Isa, dari Isa, bisitati asyurin, bedanya 6 bulan tatuha Nabi Yahya. Wa kana Yahya, dan adalah Nabi Yahya awwaluman amanah, pertama-tama orang yang mengimani, mempercayai ia, wasaddaqa, dan membenarkan ia Nabi Isa, Nabi Yahya, biannahu kalimatallahi, bahwasanya Isa itu adalah kalimat dari Allah, firman Allah, kun fayakun, tanpa abin, tanpa ayah. Tsumma qutila Yahya, kemudian Nabi Yahya dibunuh, qabla raf'i Isa, sebelum Nabi Isa diangkat, bimuddatin yasiratin, waktunya sedikit. Artinya Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa diangkat oleh Allah. Wa sayyidan, dan sebagai pemimpin, roisan, Nabi Yahya itu roisan, pemimpin,
lil mu'minina bagi orang-orang beriman. Segi apanya? Fil ilmi pada ilmunya. Jadi orang-orang semua belajar kepada Yahya. Wal hilmi dan sifat sabarnya. Wal ibadati dan ibadahnya. Wal wara'i dan wara'. Wara' itu artinya menjauhi segala yang dilarang Allah. Memakan, berpakaian apa adanya, tidak bergaya. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, ay haliman anil jahli, lambat marah dari orang-orang bodoh yang mengejeknya. Jadi orang-orang bodoh itu selalu mengganggu Nabi Yahya, tapi Nabi Yahya itu haliman, tidak membalas. Wa qala Mujahidun ay kariman 'ala Allah, berkata Imam Al-Mujahid, Nabi Zakaria itu kemuliaan atas Allah. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Zakaria. Wa hasuran ay mani'an minan nisa, mencegah ia dari perempuan-perempuan. Lil iffah, karena iffah. Iffah ini artinya tidak mau karena takut kepada Allah. Wa zuhdi dan zuhud, selalu berpaling dari dunia. La lil ajzi, bukan karena lemah. Mau aja bernafsu dengan wanita, cuman dia takut kepada Allah, dia iffah. Iffah itu artinya menahan dari segala maksiat. Padahal dia nafsunya tinggi, tapi dia menahan. Wa nabiyan, dan Nabi Yahya itu seorang nabi. Minas solihin, termasuk orang-orang soleh. Minal mursalin, dari para rasul Allah. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balaghaniyal kibar. Ujar Nabi Zakaria, wahai Allah, dari mana aku mendapat anak laki-laki? Dari mana aku mendapat anak laki-laki? Dan sungguh umurku sudah tua bangka, sudah lansia. Qala Zakaria li Jibril, berkata Nabi Zakaria kepada malaikat Jibril, ya sayyidi, wahai tuanku, min aina yakunu li waladun, dari mana aku mendapat anak sedangkan waqad adrakani kibarus sinni, dan sungguh aku menjadi tua bangka. Wa mraati akirun, dan istriku mandul. Ay akimun, akim artinya la talidu, tidak bisa melahirkan. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, kana Zakaria yauma bishrin bil waladi, adalah Nabi Zakaria yauma bishrin, pada hari mendapat kabar gembira dengan mendapat anak. Berapa? Kana Zakaria yauma bishrin bil waladi ibnu mi'atin wa ishrina sanatan, beliau umurnya 120 tahun. Wa kanat imratuhu Isya'u, dan istrinya bernama Isya'u bintu Fakuza. Isya anak Fakuz. Berapa umurnya? Bintun tis'ina wa thamanin, umurnya adalah 98 tahun. Nah, itu sudah tidak bisa melahirkan. Qala Jibrilu, berkata Jibril, kadzalika ail amri kama qultu laka min khalqi waladin minkuma wa antuma ala halikuma minal kibari. Seperti itu perkara apa yang aku katakan kepada engkau dari ciptaan anak dari kamu berdua, dan kamu berdua atas keadaan sekarang dari tua lansia. Allahu yaf'alu ma yasha, Allah memperbuat apa yang ia kehendaki. Minal afa'ilil khariqa,
minal afa'ilil khariqati lil adati, dari perbuatan-perbuatan di luar kebiasaan orang banyak. Qala ay Zakaria, berkata Nabi Zakaria, Rabbi ja'alli ayatan, ya Allah berikan kepadaku tanda-tanda, ay alamatan fi habli imrati, tanda pada kehamilan istriku. Ya Allah, apa tandanya? Karena Nabi Zakaria ini Tuhannya 120 tahun, istrinya 95. Rasanya tidak mungkin. Karena ragu-ragu minta bukti-bukti bahwa istriku hamil. Qala ya Allah Ta'ala ayatuka alamatuka, tanda-tanda engkau fi habli imra'atika, pada kehamilan istri engkau. Tandanya apa? Allah tukalliman nasa, bahwa engkau tidak bisa berbicara kepada manusia. Aila tuqaddir, engkau tidak sanggup, ala taklimihim, atas berkata-kata kepada mereka, min wari kharsin, dari tanpa bisu. Beliau kada bisu, cuma tidak bisa berbicara. Berapa hari? Salatata ayyamin mutawaliyatin bilayaliha, 3 hari 3 malam berturut-turut. Illa romza, melainkan bahasa isyarat. Illa tahrikan bisyafatain, melainkan menggerakkan 2 bibir. Wal hajibain, dan mengerutkan dahi. Wal ainain, dan 2 mata. Wal yadain, dan pakai isyarat 2 tangan. Nah, bahasa isyarat ada kan kode-kodenya kan, bahasa isyarat yang A atau enggak apa B, jadi bisa dipahami. Itu mudah. Bahasa isyarat tuh Robi yang naik ke sini tuh bisa sudah tuh, karena banyak kakinya kada mendengar, jadi enggak itu. Iya. Jadi lucu melihat tuh bahwa anak kecil aja setiap hari digauli, setiap hari akhirnya paham. Jadi Nabi Zakaria itu min ghairi kharsin, bukan bisu, tapi waktu itu 3 hari 3 malam tidak bisa berbicara, illa romza, melainkan bahasa isyarat. Wadhkur rabbaka, dan berzikirlah kepada Tuhan engkau, bil lisan, dengan lidah, wal qalbi, dan hati, fi muddatil habsati, pada masa tidak bisa bicara, angkalamid dunia, dari bepender urusan dunia, mal khalqi, bersama makhluk. Wadhkur rabbaka, wadhkur rabbaka bil lisani wal qalbi fi muddatil habsati an kalamid dunya mal khalqi. Syukrallahi ta'ala, wadhkur rabbaka, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Syukrallaha ta'ala, al keadaan bersyukur kepada Allah Ta'ala, ala din ni'mah, atas ini nikmat. Kathiron, syukron yang banyak, terima kasih yang banyak. Ay zikron kathiron, ingat yang banyak. Ala kulli hal, atas tiap keadaan. Wasabbih, dan bertasbihlah bil asyiyi, di waktu sore, wal ibkar, di waktu pagi. Ay sholli asyiyan wa ghudwatan, salatlah olehmu di waktu sore dan pagi, kama kunta tusolli, sebagaimana engkau salat. Jadi Nabi Zakaria sholatnya pagi sore aja, pagi sholat, sore sholat. Wadhkur, dan ingatlah olehmu, idh qalatil malaika, ketika malaikat berkata, ay Jibrilu, li Maryama, kepada Maryam, musyafahatan, wajahan biwajhin. Musyafan itu berbicara berhadap-hadapan muhanya. Ya Maryamu, ujar mereka Jibril, wahai Maryam, innallaha astofaki, sesungguhnya Allah memilih engkau, bitafarrughika li ibadatihi, dengan memilih engkau lapangnya beribadah.
wa ta'swisika dan menentukan Allah kepadamu, wa ta'swisiki dan menentukan, bitaparruki dengan lapangnya diibadati beribadah, wa ta'swisiki dan ditentukannya engkau bi anwa'il lutfi dengan bermacam-macam kasih sayang, wal hidayah dan petunjuk, wal ismah dan terpelihara dari gangguan manusia, wal kifayah minal ma'isyah dan dicukupkan urusan kehidupan, wasama'i kalami Jibril syafahan dan mendengar perkataan Jibril secara berhadap-hadapan. Wa tahharaki dan Allah mensucikan engkau minal ma'siyah dari melakukan maksiat, wa masisir rijali dan sentuhan laki-laki, wa minal afali damimah dan dari perbuatan-perbuatan tercela, wa maqalatil yahudi dan daripada ejekan orang Yahudi, wa tuhmatihim dan celaan mereka, wa yuqalu dan dikatakan orang anjaki minal qatli, Allah menyelamatkan engkau dari terbunuh. Wastafaki dan Allah memilih engkau alal alanisal alamin atas perempuan-perempuan di seluruh alam. Ai bi waladati Isa dengan melahirkan Nabi Isa min ghairi abin tanpa ayah, wa nutqihi halal infisal dan berbicaranya Nabi Isa halam fisali hal ketika infisal memisah min Maryama dari Maryam, hatta syahida bi bara'amatiha anit tuhmati sehingga menyaksikan dengan lepasnya dari sangkaan-sangkaan jahat. Jadi Siti Maryam setelah melahirkan dia bawa ke rumah, melahirkan di bawah pohon kurma. Takut. Kenapa jadi takut? Karena di kampungnya itu keluarga para nabi dan rasul. Apabila dibawa ke kampung, otomatis Maryam itu dikucilkan karena dilahirkan tanpa ayah. Sampai-sampai di antara mereka berkata, wahai Maryam, engkau bukan keturunan orang-orang yang berzina. Kamu keturunan baik-baik. Kenapa kamu melakukannya? Siti Maryam berdiam. Lalu Allah menyelamatkan Maryam dengan berdiam, tidak bicara, lalu menunjuk kepada bayi yang merah. Setelah lahir dibawa langsung ke rumah. Lalu orang bingung, ini bayi yang merah ini tidak bisa berbicara, kenapa disuruh menjawab? Tapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan Nabi Isa yang bayi itu untuk menjawab. Qala inni Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah, ujar Nabi Isa ketika baru lahir. Atanial kitab, Allah memberikan kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa asani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan kepadaku untuk sholat dan membayar zakat selama aku hidup. Wa barram bi walidati, dan aku berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong, yang kasar, yang membuat orang itu berjauh karena perbuatannya. Tidak. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbuka, cukup engkau, min nisa'il alamin arbaun. Hasbuka min nisa'il alamina arba'u. Hasbuka min nisa'il alamina arba'un.
cukup kepada engkau dari perempuan-perempuan di seluruh alam, yaitu ada 4. Hasbuka, cukup engkau. Jadi arbaun tuh jadi khobarnya hasbuka. Hasbuka min nisa'il alamina arbaun, ada 4 di seluruh dunia ini perempuan yang diberikan oleh Allah karamah, kemuliaan. Pertama Maryamu, pertama Siti Maryam. Wa Asyatu, yang kedua Siti Asyah. Imro'atu Fir'auna, istrinya Fir'aun. Wa Khadijatu, dan Khadijah istri Nabi Muhammad SAW. Wa Fatimatu, dan Siti Fatimah putri Nabi Muhammad SAW. Alaihinnas salamu, atas mereka itu kesejahteraan. Jadi ada 4 wanita di muka bumi ini yang istimewa. Yang pertama Siti Maryam, yang kedua Asyah, yang ketiga Siti Khadijah, yang keempat Fatimah Az-Zahra. Ya Maryamu qnuti li rabbuki, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhan kau. Aidumi, dumi, kekalilah olehmu ala taati atas taat kepada Allah. Dan wa'i taat, dengan bermacam-macam taat. Syukran lidzalik, karena berterima kasih kepada bagian demikian itu. Demikian itu karomah. Wa yuqalu, dan dikatakan orang, atilil qiyama fi sholati syukran li rabbuki, perpanjanglah berdiri di waktu sholat hal keadaan bersyukur kepada Tuhan engkau. Wasjudi sholli mumfaridatan, sujudlah sembahyanglah hal keadaan sendirian. Warka'i, dan rukuklah marroki'in, bersama orang ruku'. Ay sholli ma'ahli sholah, bersama orang banyak. Fi baitil maqdisi, di baitul maqdis. Fa innak tida'an nisa'a birijali halul ihtifai minar rijali afdalu min iktidai bin nisa'i. Sesungguhnya fa inna iktidaan nisa'i, maka sesungguhnya wanita-wanita makmum bermakmum birrijali, dengan laki-laki, halal ikhtifa, ketika bersendirian, ikhtifa ketika bersembunyi, minar rijali, dari laki-laki. Afdalu min iktidai bin nisa, lebih afdal mengikuti dengan perempuan. Ini imam, ada imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Tapi ada imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Mana lebih mulia? Apakah perempuan ikut perempuan atau perempuan ikut laki-laki? Ternyata di sini lebih afdal mengikut laki-laki imamnya. Qala al-mufassiruna, berkata ahli tafsir, berkata Ibnu Katsir, lamma dzakaratil malaikatu hadhil kalimati, manakala malaikat menyebutkan ini kalimat, ala Maryam, atas Maryam, syafaha, Allah menyembuhkan Siti Maryam. Kenapa Siti Maryam jadi disembuhkan oleh Allah? Sakit apa? Qamat Maryamu fis sholati, berdiri Siti Maryam waktu sholat. Hatta warumat qadamahu, sehingga bengkak 2 tumitnya. Wasalad dami, dan mengalir darah. Wal qaihi, dan nanah, min qadamaiha, dari 2 tumitnya. Saking lawasnya berdiri sampai berdarah dan mengeluarkan nanah di 2 tumitnya. Tapi Allah sembuhkan dengan perkataannya, wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Karena disuruh oleh Allah, maka Siti Maryam memperpanjang malam untuk ibadah.
Dzalika ay madha dzikruhu min hadithi Hannata wa Maryama wa Zakaria. Telah berlalu sebutannya dari hadis tentang Hannah dan Maryam dan Zakaria. Min amba'il ghaibi, termasuk berita-berita gaib. Min akhbaril ghaibi, angka dari berita-berita gaib kepada engkau ya Muhammadu, wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Otomatis kalau orang kalau bisa membaca, kada bisa menulis, kebanyakan orang ilmunya tidak ada. Tapi Nabi Muhammad yang membimbing langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad, maka Yahudi itu giling-giling kepala. Kenapa kok bisa orang yang tidak bisa baca ilmunya melebihi dari orang yang membaca hari-hari? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril. Jibril itu syadidul quwa, ingatnya sangat kuat. Apa yang disampaikan oleh Allah tidak melebihi, tidak mengurangi. Jadi Nabi Muhammad SAW Nabi pilihan, dan kecerdasannya sampai sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nabi Muhammad itu fatonah, cerdas banget, tidak ada yang menandingi. Kalaunya Imam Syafi'i itu apabila membaca kitab kayak ini atau buka kedua-duanya, yang sebutnya ditutup. Kenapa jadi ditutup? Ujar Imam Syafi'i, apabila aku buka semuanya, di sini hafal, sekaligus lihat sekali aja langsung hafal, sama fotokopi, seret hafal. Apalagi Nabi Muhammad. Nah, nuhihi ilaika, kami wahyukan kepada engkau, ay nursilu Jibrila, kami utus malaikat Jibril bil qail ghaibi, dengan memberikan ilmu-ilmu yang gaib, ilaika kepada engkau. Wa ma kunta ladaihim, dan engkau tidak ada di hadapan mereka. Indal ladzina tanaza'u, ketika mereka berebut-rebutan fi tarbiyati Maryama, untuk mengasuh Maryam. Jadi pendeta-pendeta ketika itu berebut-rebut ingin mengasuh Maryam. Idhulquna aqlamahum, ketika mereka melempar pena-penanya, allati kanu yaktubuna bil kutuba, adalah pulpen yang mereka menulis dengan itu pulpen, al-kutuba, akan beberapa kitab, fi jarul ma'i, pada air yang mengalir, liya'lamu, supaya mereka mengetahui, ayyuhum yakful Maryam, siapa di antara mereka yang berhak memelihara atau merawat Maryam. Ayya ahadihim yurabbi Maryama, siapa di antara salah seorang dari mereka yang merawat Maryam. Wa kanal qura'u, dan adalah undian, ala anna kullaman jara qalamuhu ala aksi jarul ma'i fa ulhiqamahu. Wa kanal qara'u, dan adalah undiannya, ala atas, anna kullaman jara, bahwasanya tiap-tiap orang yang mengalir pulpennya, alal aksi, atas balikannya. Misalnya airnya ke timur mengalir, dari barat ke timur mengalir, ini berpaling melawan arus. Jadi pulpennya itu seperti sampan atau kelotok atau jukung yang melawan arus. Biasanya larut, ini kadang melawan arus. Nah, gitulah. Fa'ulhiqamahu, maka dia berhak untuk merawat, memeliharanya.
Siapa yang pulpennya itu melawan arus, timbul melawan arus pula, itulah yang berhak. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun, dan engkau tidak ada di sisi mereka ketika mereka saling berbantah-bantahan. Ai wa ma kunta hunaka, dan engkau Muhammad di sana tidak ada. Idh yataqara'una, ketika mereka mengundi ala tarbiyati Maryam, atas merawat Maryam. Wa idh yahtasimun bisabibiha, dan mereka saling berbantah-bantahan disebabkan memelihara Maryam. Jadi Maryam ini jadi rebutan untuk merawatnya. Idh qalatil malaika, ketika malaikat berkata, ai Jibrilu, malaikat di sini adalah Jibril. Ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin min, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada engkau dengan kalimat, dengan firman-Nya. Ai biwaladin, dengan seorang anak laki-laki, yakunu makhluqan bi kalimatin min Allah, adalah ciptaan Allah dengan kalimat, dengan firman dari Allah. Ai min ghairi wasitatil asbab al-adiyati, ketiadaan perantara sebab-sebab kebanyakan adat. Kebiasaan adat, kalau biasanya ibu ada ayah, ada berpasang-pasangan, ini kada diberikan oleh Allah dengan kalimat, dengan firman-Nya kun. Fa inna ghaira Isa, maka sesungguhnya selain Isa, min kulli ulukin, fa inna ghaira Isa, maka sesungguhnya selain Nabi Isa, min kulli ulukin, yaitu dari tiap-tiap hubungan kelamin. Hubungan kelamin. Jadi selain daripada Isa itu melahirkan pasti berhubungan kelamin. Wa in wujida bi kalimatikun, dan didapat dengan kalimat kun, lakin nabi wasatati abin, tetapi tanpa ayah. Dengan kalimat Allah kun, maka jadilah seorang bayi yang dikandung Maryam tanpa ayah. Ismuhul waladu, nama anaknya Al-Masihu, namanya Al-Masih. Summiya bil Masihi, diberi nama dengan Al-Masih, li'annahu yasihu fil buldani, karena bahwasanya Isa itu selalu mengelilingi negeri-negeri, nya suka pindah senegeri sini, pindah lagi negeri lain. Wali annahu, dan karena bahwasanya ma masabiyadihi, tidak ada yang ia sentuh dengan tangannya, tidak ada yang ia sentuh dengan tangannya. Da'ahatil abroi, kepada orang yang mempunyai penyakit. Jadi apa yang disentuh oleh Nabi Isa, orang yang sakit disentuh, min marodihi, dari sakitnya langsung disembuhkan oleh Allah. Al-Masih Isa bin Maryam, namanya Isa anak Maryam. Wa innama nasabahullahu ta'ala ilal ummi i'laman laha, dan sesungguhnya sesungguhnya Allah menisbahkan Nabi Isa kepada binti ibunya, i'laman, untuk mengetahui laha, kepada Maryam, bi'annahu muhdithun, bahwasanya Isa itu muhdithun, baru bighairil abi, dijadikan oleh Allah baru tanpa ayah. Maka dzalika sababan li ziyadati fadlihi, maka adalah yang demikian itu menjadi sebab bertambah karunia-Nya, wa luwi darajati, dan tinggi derajatnya. Wajihan, dan Nabi Isa itu dajahin wa syarofin, mempunyai karismatik dan kemuliaan, karisma, wibawa. Jadi jahin itu wibawa, setiap melihat orang langsung jatuh cinta.
Wajihan fid dunya, wajihan adalah mempunyai kedudukan yang tinggi dan kemuliaan di dunia. Bin nubuwah dengan diberi kenabian. Wa bihya'il mauta dan menghidupkan orang mati. Wa bi ibra'il akmahi dan menyembuhkan orang buta. Wal abrosi dan abros penyakit kulit. Bisa babi doahi dengan sebab doanya. Wal akhirati ia bija'lihi syafi'a ummatihi dan Allah menjadikannya memberikan syafaat kepada umatnya. Wa biqabuli syafaatihi dan diterima syafaatnya fihim pada mereka. Wa bi'uluwi darajati dan tinggi pangkatnya indallahi ta'ala di sisi Allah ta'ala. Wa minal muqarrabin dan Nabi Isa termasuk orang yang dekat kepada Allah fi jannati adnin di surga Adan. Wa hadzal wasfu dan ini sifat katambihi seperti memberikan jaga-jaga, ingat katambi seperti untuk mengingatkan ala anna Isa yarfa'u ila sama bahwasanya Nabi Isa itu akan diangkat ke langit. Wa tusaibul malaikatu dan ditemani oleh para malaikat. Wa yukallimun nasa fil mahdi dan Nabi Isa itu berbicara kepada manusia di waktu dalam ayunan fi hujri ummihi di asuhan ibunya. Wa huwa ibnu arba'ina yauman dan dia berumur 40 hari. Biqaulihi dengan perkataan Nabi Isa, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Jadi akhirnya orang itu percaya bahwa Maryam itu diberikan oleh Allah dengan melalui firman-Nya, yaitu kun fayakun. Idza arada syai'an, apabila Allah menginginkan sesuatu, fayakun, maka Allah berfirman kun fayakun, maka jadilah. Wa kahlan ay ba'da 30 sanatan. Ba'da 30 sanatan, setelah 30 tahun. Anna Isa yukallimun nasa, bahwasanya Nabi Isa berbicara kepada manusia marratan wahidatan, satu kali fi hujri ummihi pada asuhan ibunya. Lidhari taharati ummihi, untuk menampakkan kesucian ibunya minal fahisyah dari perbuatan zina. Summa indal kuhulati dan kepada waktu tuha yatakallamu bin nubuwah, dia berbicara tentang kenabian. Wa minas sholihin dan termasuk orang-orang soleh, minal mursalin dari para rasul. Qalat rabbi anna yakuni waladun wallahu a'lam. Masih panjang lagi nih ceritanya Nabi Isa, Nabi Zakaria dan Siti Maryam. Allah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ummana bil Qur'an jama'na lil iman bi rahmatika ya rahim ya rahman. Satu pelajaran aja dulu lah. Panjang tadi.